ReZero itu adalah anime isekai yang bagus banget di season ini. Halo Indo Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi hari ini aku akan membahas anime berjudul ReZero, tapi yang season 2, dimana di season ini animenya mengcover cerita di light novel. Dan sudah pasti spoiler alert, gak suka spoiler anime tapi jalan-jalan ke tempat orang yang bahas anime. Aneh gak sih? Tapi ya udahlah. Jadi anime ini diawali dengan cerita seorang hikikomori bernama Subaru. Kalau kalian gak tahu apa itu hikikomori, nggak usah ngaku-ngaku wibu, kalian jadi perompak Somalia aja udah. Dia pergi ke supermarket, terus tiba-tiba dia ditarik ke dunia lain. Tapi sayangnya, Subaru datang ke dunia ReZero ini tanpa kekuatan magical yang overpower layaknya stereotypical main karakter di isekai. Tapi di sini dia dapat kekuatan Return from Death, di mana setiap dia mati dia akan respawn ke checkpoint random. Masalahnya dia nggak tahu dapat checkpoint yang mana. Jadi dia harus hati-hati kalau mau mati, alias mengulang cerita dan memilih alur baru. Sebenarnya ini kurang tepat dibilang kekuatan sih, karena jatuhnya kutukan gitu. Nah, di sini yang bikin ReZero menarik karena di sini Subaru adalah karakter yang gak punya kekuatan yang overpower, sehingga dia perlu bergantung sama orang lain. Ditambah ini karakter kayak gak punya tujuan. Main karakter di isekai lain harus ngalahkan final boss agar bisa balik pulang. Di sini Subaru malah cuma pengen bahagiakan Emilia. Saat aku nonton bentar, aku langsung pede untuk bilang bahwa ReZero ini bagus banget ceritanya, dan kebetulan adaptasi animenya juga bagus. Jadi sekarang kita akan bahas satu-satu kenapa anime ReZero ini bagus banget. Pertama, kita bahas dulu ceritanya. Anime ini bisa kumasukkan ke kategori out of the box, yang dimana isekai lain berlomba-lomba untuk bikin anime bertema harem dan main karakter yang overpower akibat kekuatan super yang gak jelas, bahkan cenderung demi plot komedi. ReZero malah berusaha melawan arus dengan membuat anime isekai bernuansa dark fantasy. ReZero sendiri menurutku ibaratkan antitesis dari kebanyakan isekai dari pendahulunya yang isinya kekuatan overpower, hidup bahagia, dan dicintai semua orang. ReZero datang dengan inovasi yang jenius. Mereka lebih memilih berfokus pada plot-plot drama yang lebih kental dibandingkan actionnya. Pembawaan ceritanya berhasil bikin aku ikut ngerasain banyak emosi saat nontonin anime itu. Misalnya kayak ada di episode 1 adegan dimana Subaru nusuk tenggorokannya sendiri agar kembali ke checkpoint sebelumnya dan bisa menyelamatkan Rem, tapi sayangnya dia gagal. Atau misalnya ada di episode 4, aku sendiri terharu ngeliat episode itu karena di sana kita diberitahu alasan kenapa Subaru jadi hikikomori dan bagaimana pedulinya orang tua Subaru dengan dia meskipun Subaru itu hikikomori. Atau misalnya di episode 6, aku ngerasa kalau ceritanya sangat bikin sakit kepala. Sakit kepala yang kumaksud di sini adalah kita juga dibikin mikir bagaimana kira-kira Subaru mengalahkan Elsa atau keluar dari loop itu. Penulisan cerita ReZero ini bener-bener bagus karena dia bikin cerita masa lalu atau lore tiap karakternya menarik. Kayak misalnya Satella itu siapa, bagaimana masa lalu Emilia, atau bagaimana masa lalu Ekidona atau siapapun yang ada di anime itu. Kekuatan yang keren dari cerita ReZero ini adalah what if. Ingat, anime ini berpusat pada main karakter yang respawn mulu. Otomatis jalur ceritanya akan berubah seiring MC-nya mati atau respawn. Makanya ada cerita what if. Misalnya apa yang terjadi kalau Subaru memilih melawan 3 bandit yang ada di gang sempit tanpa minta bantuan Reinhardt dan mementingkan dosa pride-nya dan menghasilkan cerita Ayamatsu. Atau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya Subaru menerima tawaran Beako untuk melindungi dia dari Ram dan memilih dosa kemarahan, lalu Subaru nggak mau lompat ke jurang dan menghasilkan cerita Oboreru. Atau misalnya lagi, apa yang terjadi kalau Subaru lebih memilih dosa kemalasan lalu kabur bersama Rem dan meninggalkan Mansion Roswell, lalu membiarkan Emilia mati dan dihasilkanlah alur cerita lainnya yaitu Slot If atau Rem If. Kedua, development karakter. Di sini kita dapat development karakter yang cukup bagus karena kita bisa dibikin penasaran sama karakter yang ada. Kayak misalnya Ekidone yang serius. Di anime ini kita cuma dapat informasi kalau Ekidone ini adalah orang yang tahu segalanya. Kalau diibaratkan dia bisa disamakan sama perpustakaan berjalan dan dia adalah Witch of Greed. Sama yang kita tahu dari dia adalah dia bikin teh pakai cairan dari tubuhnya. Agak mesum sih kalau dipikir-pikir, tapi ya udahlah dia ini. Terus lagi Subaru, development karakter dari Subaru di sini juga bagus banget. Di awal cerita kita dilihatkan dia menderita banget dan akhirnya kita dilihatkan sisi lain dari dia ketika dia bertemu dengan orang tuanya. Jadi iya kerasa lah sedihnya. Dan lagi yang bikin aku bilang development karakter Subaru bagus adalah kita bisa ikut ngerasa kasihan dengan Subaru karena dia terus-menerus mengulang kejadian di mana orang yang dia sayangi meninggal satu persatu. Kita bisa ngelihat bagaimana kewarasan Subaru ikut terpengaruh dengan kejadian itu, digambarkan sama suara dan mukanya. Selain
Selanjutnya adalah musik. Di season 2 ini musiknya bagus banget, sama bagusnya dengan season 1. Aku berharap kalau season 2 ini ada lagu ending atau insert song yang dinyanyikan sama Emilia atau Takahashi Rie. Di season ini dan season kemarin masih banyak pakai backsound yang sama untuk musiknya, dan aku masih suka karena menggambarkan suasananya dengan bagus. Aku juga suka dengan musik opening dan endingnya karena mereka menggunakan musik itu untuk menambahkan suasana buat di anime. Kalau di season 1 kita tahu beberapa episodenya ada yang nggak menggunakan musik opening atau ending. Di season ini juga kayak gitu. Musik opening dan endingnya juga ditambahkan buat meningkatkan hype dan menambahkan emosi yang ada di anime itu. Dari ini semua, kekurangan di anime ini cuma satu. Menurutku itu cukup wajar aja sih. Tanpa nonton season 1, kalian gak bakal bisa menikmati keindahan cerita di ReZero season 2. Jadi, janganlah kalian skip langsung ke season 2. Wajib kalian berkunjung ke season 1. Kalau perlu, kalian harus nonton director cut-nya yang setiap episodenya bisa 40 menitan sampai 1 jam. Jadi, kesimpulannya adalah anime ReZero ini adalah anime yang bagus. Iya, kenapa bagus? Kau tonton aja video ini ulang dari awal karena aku capek menjelaskannya. Buat kalian yang suka ngelawak rem siapa, mending diam dan lanjut nonton aja karena lawakan kalian itu udah basi dan udah bosenin. Aku nggak pernah ketawa lagi dengar lawakan kayak gitu. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Linson Studio dan klik tombol loncengnya biar kalian gak tanya-tanya lagi kapan upload video baru Wibu Lokal. Kalau kalian sudah subscribe dan klik loncengnya, nanti keluar tuh notifnya di HP kalian kalau kami ada upload video baru. Aku mau ucapin terima kasih juga buat para donatur setia. Terima kasih kepada Hiwadisu, Munji, aku Marcel, dan Loli Itar. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawerin duitnya buat aku saat aku live stream di Cleanson Live. Makanya subscribe juga dan klik tombol loncengnya Cleanson Live biar kalau kami live stream keluar notifnya di HP kalian. Dan aku juga biasa live stream di sana, jadi ya usahakan buat ditonton. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.